Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Sekolah Dasar, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Yuk anak-anak, kita langsung saja ke video pembelajarannya. Pembahasan awal kita akan belajar menguraikan pesan dalam dongeng. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun. Ciri-ciri dongeng antara lain diceritakan dengan alur yang sederhana, alur ceritanya sangat singkat dan cepat, tokoh di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan, ditulis dengan gaya bahasa lisan, serta lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks termasuk dongeng. 1. Lafal. Mengucapkan kata dengan tepat, menggunakan frasa yang tepat, maksudnya bukan kata demi kata. 2. Intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasinya suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. 3. Ekspresi. Membaca dengan penuh perasaan. 4. Tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. 5. Suara lantang. Maksudnya dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Jenis-jenis dongeng apa saja ya? Berikut beberapa jenis dongeng, di antaranya mite, yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengenai hal-hal gaib, seperti cerita dewa, hantu, peri, dan hal-hal gaib lainnya. Sage, yaitu jenis dongeng yang menceritakan kisah sejarah yang sudah ditambah imajinasi masyarakat. Sage biasanya berisi kisah kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian seseorang tokoh. Fabel, yaitu jenis dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Cerita jenaka, yaitu jenis dongeng yang berisi tentang kejadian-kejadian lucu yang menghibur. Cerita pelipur lara, yaitu jenis dongeng yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu. Jenis dongeng ini biasanya dibawakan oleh ahli cerita dalam bentuk wayang dan alat lainnya. Cerita perumpamaan, yaitu jenis dongeng yang mengandung ibarat atau kiasan tentang nasihat-nasihat yang bersifat mendidik. Pembahasan selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Berikut beberapa di antaranya. Ayam. Bagian ayam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia
manusia antara lain telur, daging, kulit, dan bulu. Sapi. Bagian sapi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yaitu daging, kulit, susu. Ikan dapat dimanfaatkan dagingnya. Bebek, bagian yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu daging, telur, dan bulu. Tahukah kamu setiap hewan memiliki ciri khas? Kelinci berkaki 4, berjalan dengan cara melompat, suka makan wortel dan sayur-sayuran. Kucing berkaki 4, berbulu dan suka makan ikan. Nah, anak-anak, pembahasan selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang, yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban. Narasumber disebut juga dengan informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal. Terdapat 3 tahap dalam wawancara, yaitu 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pelaksanaan, 3. Tahap penyusunan. Yang perlu diperhatikan dalam tahap persiapan: 1. Menentukan topik wawancara, 2. Menghubungi narasumber, 3. Menyusun daftar pertanyaan. Pertanyaan wawancara dapat diawali dengan beberapa kata tanya, yaitu apa, untuk menanyakan hal, peristiwa, atau kejadian, siapa, untuk menanyakan orang, mengapa, untuk menanyakan alasan, kapan, untuk menanyakan waktu, di mana, untuk menanyakan tempat, dan bagaimana, untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Pada tahap pelaksanaan yang perlu diperhatikan: 1. Mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, 2. Menyampaikan pertanyaan dengan teratur, 3. Mencatat pokok-pokok wawancara. Nah, tahap penyusunan adalah tahap terakhir, yaitu penyusunan laporan hasil wawancara. Nah, kalian sudah belajar membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya. Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Berikut beberapa contoh kalimat tanya. Apa yang harus dilakukan jika hewan peliharaan sakit? Siapa yang berkewajiban merawat hewan peliharaan? Bagaimana cara memandikan kucing? Mengapa kandang harus rutin dibersihkan? Kapan sebaiknya hewan peliharaan diberi makan? Di mana kandang burung sebaiknya diletakkan? Sekian pembahasan materi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi berkah. Terima kasih anak-anak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.